Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Kita semua apakah orang berdosa? Jawabannya, kita semua orang berdosa. Apakah kita orang yang berhutang kepada Tuhan? Kita semua orang yang berhutang. Tetapi permasalahannya, hutang apa yang kita boleh sungguh sadari secara iman? Kita boleh berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang kasih kepada Tuhan. Kita berhutang Injil kepada Tuhan. Dan kita berhutang jiwa kepada Tuhan. Karena Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Di sini berarti mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita melihat siapa diri kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Dan mungkinkah kita adalah yang disebut orang berhutang kepada Tuhan, kita memiliki sikap yang salah pada waktu kita meresponi anugerah Tuhan, atau pada waktu kita meresponi tentang pergumulan atau sesuatu yang terjadi di luar kita dan di dalam kita, tentang melihat semua itu dari kacamata Tuhan. Mungkin. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita bisa memiliki satu cara pandang yang tepat, melihat apapun yang terjadi dalam anugerah dan izin Tuhan, dan bagaimana seharusnya kita bisa bersikap dengan tepat pada waktu kita melihat segala sesuatu dalam waktu dan kedaulatan Tuhan. Simon sebagai orang yang terhormat pada saat itu sebagai orang Farisi. Dia merasa dia punya apapun yang dia miliki. Dia punya nama baik. Dia punya satu kedudukan. Dia punya fasilitas. Dia punya uang. Dia punya apa. Tetapi pada waktu diuji, seluruh kebaikannya dikontra dengan satu nilai orang meresponi kebaikan Tuhan, maka gugurlah sikap Simon yang akhirnya ketahui dia hanya melihat figur Kristus bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai juru selamat, bukan sebagai satu nilai anugerah Tuhan untuk memperbarui dia. Simon dengan teman-temannya yang mengundang Kristus untuk hadir makan hanya melihat Kristus sebagai seorang nabi. Tetapi wanita itu bisa melihat figur Kristus bukannya sekedar nabi, bukannya sekedar guru, tapi memandang Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, disinilah kita belajar, saudara. Poin yang pertama, kita harus memahami Kristus selalu mau dekat dengan orang berdosa. Bukan berarti dia kompromi dengan dosa. Kristus tahu kelemahan orang Farisi itu apa. Memiliki pandangan teologi yang benar tentang Taurat. Tetapi tidak menghidupi seluruh teologi itu menjadi satu nilai kesalehan. Menjadi satu nilai kerohanian yang tepat pada waktu dia menjadi satu wakil Tuhan di pemerintah. Kemunafikan orang Farisi banyak diungkap oleh Injil itu sendiri. Sehingga pada waktu Kristus mau diundang oleh orang Farisi datang ke rumahnya. Banyak penafsir mengatakan ini konteks. Kristus setelah melayani pada hari Sabat, biasa orang Farisi mengundang makan. Dan saat itu makan di rumahnya dan bukan makan di dalam rumah. Tapi kebiasaan orang Yahudi makan di ruang terbuka seperti di pendopo. Maka perempuan itu bisa datang tidak perlu mengetuk. Nah, di dalam bagian ini Kristus menghargai orang Farisi. Tapi Kristus tidak menghina kelemahan orang Farisi. Dan Kristus juga menerima ketika perempuan yang dikatakan orang Farisi itu sebagai orang pendosa. Tapi Kristus tidak melihat segala sesuatu dari kacamata negatif dulu. Karena perempuan ini, saudara, adalah orang yang mungkin pernah mendengarkan pengajaran Kristus tentang keselamatan. Mendengarkan satu ajaran Kristus yang menegur dosa-dosanya. Dan dia sadar dia harus meninggalkan seluruh dosa itu. Maka ketika dia mendengar Kristus datang diundang oleh Simon. Apa yang bisa diberikan kepada Kristus yang telah membawa damai dalam hati dia? Apa yang bisa dia berikan kepada Kristus yang sungguh-sungguh sudah memperbarui hidupnya. Yang berani meninggalkan dosa-dosanya. Maka dia berpikir yang aku miliki adalah aku punya buli-buli pualam minyak wangi. Dan dia menyiapkan semua itu. Dan dia datang dengan seperti membawa satu hadiah. Sebagai satu nilai ucapan syukur kepada Kristus. Yang telah mencerahkan hati dan pikirannya. Untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Alkitab tidak menjelaskan dosa apa daripada perempuan itu yang terkenal di kota itu.
Dan kita tidak boleh mencari-cari dosanya apa. Tapi Alkitab dengan jelas menunjukkan ada satu nilai di mana perempuan ini terkenal sebagai pendosa. Dan konteks pada saat itu perempuan itu datang tidak minta izin kepada Simon. Tetapi yang perlu kita lihat ketika Kristus menerima orang yang sangat terhormat, orang Farisi. Dan dia juga menerima perempuan yang dianggap paling hina. Itu menunjukkan kepada kita, Kristus selalu menangkap momentum dekat orang berdosa, supaya orang berdosa itu kembali kepada Tuhan. Nah, ini adalah satu nilai panggilan, ini adalah satu sikap yang baik, di mana kita pun boleh dekat dengan orang berdosa, supaya orang berdosa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tapi bagaimana sikap Simon yang salah? Ketika dia melihat semua peristiwa itu, dia punya perspektif yang salah, dia punya teologi yang salah. Dan yang pertama dipersalahkan Simon dalam bagian itu adalah pasti perempuan itu. Karena dia pun tahu perempuan ini adalah orang pendosa. Dia tidak berkata-kata melalui mulut yang keras, dia tidak bersikap yang arogan, tapi dalam hati dan pikirannya dia mulai membuat satu benteng penyalahan kepada Kristus dan kepada perempuan itu. Dan Kristus sebagai Allah yang Maha Tahu, dia tahu pikiran daripada Simon. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana Simon merasa ini adalah rumahku, hai perempuan jalang, hai perempuan pendosa. Ini adalah mimbarku, ini adalah tempatku untuk menunjukkan aku orang yang begitu punya kebaikan untuk bisa mengundang Kristus hadir di tempat ini. Kenapa engkau orang yang tidak diundang, engkau datang dengan air mata? Kenapa engkau datang mengganggu suasana makan? Kenapa engkau datang dengan isakan air mata? Kenapa engkau datang melepas rambutmu dan menyeka kaki Kristus? Bukankah itu sesuatu yang sangat ditolak oleh orang Yahudi, di mana rambut seorang perempuan dilepas secara terurai? Kenapa engkau tidak sopan? Engkau begitu menyalahkan daripada bagian ini berkatan dirimu, tapi engkau kenapa mengganggu suasana ini? Nah, di dalam bagian itulah saudara, kita bisa melihat bagaimana orang yang terhormat yang disebut Simon orang Farisi salah menyikapi satu anugerah Tuhan. Dan yang lebih celaka, dia salah menyikapi siapa Kristus. Bukankah dia nabi? Harusnya dia tahu siapakah perempuan ini. Nah, di dalam bagian ini saudara kita bisa melihat bagaimana perspektif Simon orang Farisi. Ternyata dia cara menghormati Kristus hanya mengundang makan. Berhenti sampai di situ. Tetapi dia tidak menghargai Kristus dengan seluruh kebenarannya sebagai Tuhan, sebagai pemberi kebenaran, pemberi iman, dan pemberi anugerah untuk keselamatan. Jadi dia merasa dengan saya mengundang Kristus, itu cara saya menghormati dia. Itu cara saya melayani dia. Tetapi semua ini akhirnya digugur di mata Tuhan. Ketika diuji dengan satu peristiwa perempuan datang pada saat itu. Maka semua hal daripada kebobrokan, daripada kerohanian, daripada Simon orang Farisi itu semuanya terbongkar.